sebutkan tadi, tujuannya yang ideal, Mas, ya. Hmm. Apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah, peruntukan dari stimulus, yaitu ya yang saya sebutkan tadi, menurut saya itu sudah ideal, ya, karena memang itu yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau soal jumlah, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh pemerintah itu masih terlalu kecil dari yang kita butuhkan, ya. Baik itu untuk peningkatan fasilitas kesehatan, ya, dalam rangka untuk menanggulangi wabahnya, kita butuh lebih besar dari yang dianggarkan oleh pemerintah sekitar 70 triliun, kalau menurut saya itu terlalu kecil, ya. Kemudian untuk bantuan kepada masyarakat terdampak, ya, apakah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan income, ya, karena mereka tidak bisa beroperasi penuh, ini juga menurut saya terlalu kecil, ya. Demikian juga bantuan untuk dunia usaha, ya, saya kira masih terlalu kecil, sehingga totalnya menurut saya itu jauh di atas 405 triliun. Oke, sebenarnya ada alokasi anggaran yang menurut Anda bisa dialihkan untuk menambah tadi yang menurut Anda masih kurang? Alokasi itu sudah dilakukan, kalau menurut saya itu sudah sangat maksimal dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengalokasikan dari semua pos-pos anggaran yang ada, ya. Dan itu yang sudah tercermin dengan angka itu tercermin di rencana pembiayaan defisit yang sudah disusun oleh pemerintah. Nah, dengan adanya, kalau yang saya sebutkan tadi, anggaran yang kita butuhkan jauh lebih besar, berarti ya pemerintah juga tidak bisa lagi berharap dari relokasi, ya, refocusing dari anggaran, tapi harus tambahan itu harus dibiayai dengan misalnya dengan utang pemerintah. Oke, jadi memang akhirnya ini mau tidak mau perlu ditambah lagi gitu ya Pak untuk paket-paket stimulus penanganan COVID-19 ini, sehingga akhirnya dampak ekonominya pun juga tidak terlalu besar, khususnya untuk yang kalangan kelas menengah ke bawah, seperti itu. Iya, Oke. terutama lagi sebenarnya merujuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ini kunci kita untuk menghadapi risiko yang lebih besar, yaitu pemerintah harus benar-benar serius untuk meningkatkan ketahanan sektor real, ya. Karena kalau sektor real ini tanda kutip tidak bisa selamat dari tekanan selama wabah COVID ini, yang dikhawatirkan adalah risikonya bergeser, ya, dari sektor real. Ya, kalau sektor realnya tidak mampu menahan tekanan selama wabah COVID, dia bisa Ya. berdampak negatif terhadap sektor lainnya, yaitu khususnya di sektor keuangan nanti. Terakhir Pak Peter, terkait dengan strategi, apakah Anda kalau kita melihat beberapa negara di Eropa, kemudian juga di Asia, sudah ada yang mulai melakukan pelonggaran-pelonggaran karena banyak klaim di sana angka sudah turun dan paling tidak bisa kembali menghidupkan ekonomi di sektor real di negara-negara mereka. Apakah menurut Anda langkah ini bisa dilakukan, dan jika memang bisa, menurut Anda kapan tepatnya? Ya, mungkin kita agak beda dengan negara-negara di luar, ya. Kalau negara di luar itu mereka memang lebih strict, ya, mereka melakukan lockdown, ya. Lockdown yang sangat ketat, sehingga kalau ini diteruskan terlalu lama, yang terlalu ketat ini, ya, yang dihadapi adalah risikonya pada ekonomi, ya. Makanya mereka melakukan pelonggaran. Berbeda dengan kita yang dari awal memang relatif lebih longgar daripada mereka, ya. Kita masih membuka beberapa sektor ekonomi yang masih bisa beroperasi, bisa berjalan. Ya, kalau kita lihat kehidupan kita relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelumnya. Ya, memang ada pembatasan, tapi tidak membuat kita tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, ekonomi masih bisa berjalan walaupun sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, sehingga kalau menurut saya kebijakannya mungkin berbeda. Kita tidak perlu melakukan pelonggaran karena memang kita sudah lebih longgar dibandingkan negara-negara lain.